Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Santoso dari Prodi Kewirausahaan Pagi. NIM 210304035. Mata kuliah Inspirasi Bisnis. Saya akan menjawab dari beberapa soal UAS Inspirasi Bisnis. Yang pertama, jelaskan alasan dalam melaksanakan usaha. Jawaban saya, mengapa kita harus melaksanakan usaha? Kita sebagai generasi milenial harus mempunyai usaha di era digital ini. Walaupun usaha itu dimulai dari kecil, daripada kita tidak membangun usaha sama sekali, lebih baik kita membangun usaha sejak dini. Oke, pertanyaan yang kedua. Jelaskan nilai-nilai usaha yang terkandung baik dalam ajaran Islam maupun pendapat para ahli kewirausahaan. Jawaban saya, soal nomor 2. Kita sebagai wirausaha harus mempunyai sifat konsisten dan disiplin waktu. Itu penting. Mengapa? Karena dengan kita konsisten dan disiplin waktu, usaha kita dapat dikenal banyak orang, dan kita sebagai pengusaha harus berani mengambil resiko. Kenapa begitu? Karena pengusaha harus bisa harus bisa menerima apapun itu resikonya. Dan menjadi pengusaha risikonya kita rugi. Keliru. Resikonya kita punya usaha kaya, harus berani rugi. Oke, soal nomor 3. Bagaimana sifat Rasulullah sebagai seorang entrepreneur dalam menjalankan usaha? Oke, jawaban saya harus jujur kepada diri sendiri, dan juga sebaliknya, kita harus jujur terhadap pembeli, amanah tentunya, bertanggung jawab kepada diri sendiri dan orang lain. Fatonah juga termasuk sifat Rasulullah. Menjadi seorang pembisnis harus memiliki ide kreatif. Tablik harus bisa berbicara yang unggul. Soal nomor 4. Bagaimana cara membina mental entrepreneur yang ada dalam diri kita? Entrepreneur. Jawaban saya sih memiliki niat dan keyakinan. 1, 2, berani mengambil resiko. 3, memiliki kemampuan menjual. 4, pantang menyerah. 5, tidak putus asa. Dan yang terakhir, jatuh bangkit lagi. Kelima, soal nomor 5. Bagaimana menumbuhkan jiwa kreatif dalam diri kita? Jawaban saya sih, cari tempat yang sunyi, sepi, untuk bersantai agar kita bisa merefresh semua pikiran kita yang ada di otak kita, dan bisa berintrospeksi diri untuk memikirkan apa yang akan dijalankan di esok harinya. Mungkin itu. 6. Bagaimana kita bisa menerapkan manajemen waktu dengan baik? Oke. Jawaban saya sih menjadwal diri kita sendiri, atau menjadwal aktivitas sehari-hari kita. Contohnya, kita di malam hari kita jadwal besok pagi itu kita mau melaksanakan apa aja, kita jadwal biar bisa waktu kita itu bisa di manage. Jadi tidak acak-acakan lah, kita bisa memanage waktu dengan sebaik mungkin
Gitu sih lah kalau dari saya. Nomor 7, terakhir. Jelaskan pergeseran paradigma entrepreneur. Oke. Jawaban saya sih ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6. Yang pertama dari inward looking ke outward looking. Inward looking yang semula strategi pembangunan dan pengembangannya hanya berada dalam kawasan perbatasan pusat-pusat pertumbuhan domestik yang ada, menjadi outward looking yang lebih diarahkan pada potensi pasar dengan pusat-pusat pertumbuhan yang ada di kawasan cepat tumbuh, di kawasan negara tertentu, di kawasan negara tetangga. Yang kedua dari productivity ya, ke kualitas atau quality. Pada dasarnya tujuan utama dari suatu perusahaan bisnis adalah untuk menghasilkan keuntungan ataupun profit sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga dari command ke improvement, berawal dari pengusaha. Dia itu berawal dari pengusaha yang hanya merencanakan, merancang, meningkatkan modal, dan melaksanakan rencana untuk bisnis baru. Pemberdayaan datang pada saat persaingan dan perubahan global menuntut orang untuk mengambil inisiatif dan menjadi inovatif berdasarkan perilaku aktif, gigih, dan berorientasi pada perubahan yang terkait dengan perbedaannya psikologis, menyatakan bahwa pemberdayaan dapat berkontribusi pada kewirausahaan. Dan yang keempat dari kontrol ke partisipasi kewirausahaan cenderung memiliki locus of control internal yang kuat. Mereka percaya masa depan mereka ditentukan oleh pilihan yang mereka buat. Tidak hanya itu, seseorang wirausaha harus mampu berpartisipasi yang melibatkan mental dan emosi kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Dari size ke speed, ukuran bisnis mengacu pada skala operasi bisnis yang menentukan tingkat produksi dan akibatnya volume penjualan sebuah bisnis dapat dilakukan dalam skala besar atau skala sedang, bahkan skala kecil. Namun speed menjadi salah satu kata kunci dalam keberhasilan seseorang entrepreneur saat ini. Yang F dari specialization ke flexibility spesialisasi. Kewirausahaan berfokus pada masalah khusus, pengembangan usaha baru, dan pengelolaan usaha kecil. Yang kini beranjak pada fleksibilitas di mana pengusaha berhasil memahami bahwa dunia dan lingkungan tempat mereka beroperasi terus berubah. Meskipun mereka harus fokus pada permainan akhir, mereka harus menyesuaikan strategi dan penawaran mereka untuk memenuhi kondisi pasar yang berubah. Ya, begitu saja ya teman-teman. Itu saja soalnya 7-7. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.